Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang berhormati Bapak Ustaz Abdul Fatah, Ketua DKM dan pengurusnya, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang hadirin. Marilah pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini setelah kita mati sejenak, Allah bangunkan kita kembali untuk dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dan sekaligus kita rangkai dengan tauhid yang sama-sama kita hadiri pada pagi hari ini. Salawat wa salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan zulmat ke jalan yang terang. Baiklah Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita buka kajian pada hari Ahad pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada tempat kami aturkan kepada Pak Ustaz Abdul Fatah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, dan juga terkhusus lagi para kesepuhan, para tokoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tambah syukur kita kepada Allah di pagi yang sejuk ini. Allah kembali hidupkan kita, Allah mudahkan kita semuanya untuk mengabdi kepadanya. Sejak tadi bangun tidur dilanjutkan dengan sholat subuh, zikir, doa, dan insyaallah kita akan lanjutkan ta'lim. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amalan yang terbaik yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan terkait dengan tema kajian kita yang setiap Ahad terkait dengan fikih zakat ini, Allah juga jadikan kita sebagai salah satu hambanya yang bisa mengabdi, ya, bertakarrub, mendekat kepada Allah melalui harta-harta kita, ya. Minimal dijadikan sebagai orang yang muzakki, ya, menyampaikan atau yang bisa memberikan, mengeluarkan zakat sebagai bentuk dari penyempurnaan rukun Islam kita, ya, atau kalau tidak ya yang sunnahnya infak, sedekah, insyaallah sudah. Mudah-mudahan yang wajib ini yang menjadi rukun Islam juga bisa kita sempurnakan, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan tema tentang zakat. Yang terakhir kita bahas itu tentang kelompok penerima zakat, ya. Ini insya Allah bagian masih ada zakat yang lain, tapi ini zakat mal yang bagian terakhir, Pak. Saya berharap sih mudah-mudahan nanti ini bisa selesai. Cuma bahasanya agak banyak, agak banyak.
Cuma kalau nggak diselesaikan pagi ini kok kayaknya nanggung gitu ya untuk pertemuan berikutnya. Bismillah, mudah-mudahan sampai nanti selesai cukup waktunya gitu ya. Baik, kita coba mengingat sejenak materi yang sebelumnya. Jadi kemarin disebutkan berdasarkan firman Allah surah At-Taubah ayat 60 ya. Penerima zakat itu ada 8 kelompok. Yang sudah kita sampaikan 2. Yang pertama fuqara, orang-orang fakir ya. Yang kedua al-masakin, orang-orang miskin. Kalau di negeri kita suka digabung tuh fakir miskin. Padahal dalam istilah fikih itu dibedakan, fakir sendiri, miskin sendiri. Seingat saya pernah sampaikan juga, fakir itu orang memang yang tidak memiliki gambaran pendapatan sama sekali. Mungkin kalau bekerja serabutan, kalau ada dikerjakan, kalau nggak ada yang nggak jelas. Untuk makan saja susah, itu fakir. Itu ya. Sementara kalau miskin masih ada pendapatan yang diharapkan. Mungkin setiap bulan masih bisa diandelin atau setiap minggu masih ada yang diandelin, cuma masih kurang. Kalau ada yang menggambarkan begini, andaikan orang fakir itu butuhnya sehari itu 10 atau 100.000 misalkan, yang didapatkan itu kurang dari setengahnya, 30.000, 40.000, padahal kebutuhannya 100. Begitu ya. Ini fakir kategorinya. Kalau miskin itu agak mending, butuhnya 100 tapi yang didapatkan bisa 90, bisa 95, atau mungkin bahkan bisa 100. Jadi pas-pasan, nggak ada yang bisa ditabung ataupun disimpan. Itu kategorinya masih miskin Pak menurut Islam. Malah menurut Imam Abu Hanifah lebih keren lagi. Pokoknya yang nggak muzaki namanya mustahik. Kalau bukan orang yang mengeluarkan zakat berarti dia mustahik, termasuk menerima zakat. Ya, kalau nggak fakir miskin udah itu ya. Nah, alhamdulillah kita masih oleh Allah dijadikan sebagai orang yang banyak bersyukur dengan semua kebutuhan kita, meskipun melalui cara pinjam meminjam tambal sulam nggak masalah. Tapi yang penting kita tidak menjadi orang yang pura-pura mustahik gitu ya. Yang pernah disampaikan oleh hadis Rasulullah pada pekan yang lalu, orang yang miskin itu bukanlah orang yang suka ngider keliling minta-minta dari pemberian orang, lalu dia pulang dengan menerima sesuap 2 suap atau sebutir 2 butir korma. Tapi orang yang miskin itu katanya disebutkan kemarin apa? Orang yang tidak menunjukkan kemiskinannya. Laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas. Tapi miskin itu apa? Alladzi la yajidu ghinan, orang yang tidak cukup kebutuhannya untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tapi wala yuftanu lahu, enggak diketahui, enggak ada yang tahu orang sekitarnya. Wala yuftanu lahu. Akhirnya fayutasaddaq alaihi wala yaqumu fala yas'alun nas, enggak mau minta-minta meskipun dia butuh. Sudah. Ini yang kemarin ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Siapa? Al-amiluna 'alaiha. Amil artinya pekerja, pengurus. 'Alaiha 'ala zakah. Pengurus zakat, pengelola zakat. Jadi mulai yang mengambil, mencatat, membagikan, mengelola, semuanya ini dikategorikan sebagai amil. Nah, amil ini juga berhak menerima zakat. Saya terjemahkan penjelasannya. Amil zakat atau pengelola zakat yaitu orang yang mengumpulkan zakat, orang yang berusaha untuk mengurus zakat atau mencatatnya di kantornya gitu ya. Nah, orang semacam ini bisa diberikan sebagai upah pekerjaannya itu dari harta zakat itu. Walau kana ghaniyan, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia orang kaya, orangnya berkecukupan, kebutuhannya lebih, tapi dia kerjaan sehari-harinya memang mengelola zakat itu, menghimpun zakat, menyalurkan zakat, mengelola, mengurus, mendata segala macam. Nah, orang semacam ini yang waktunya habis untuk mengurus zakat umat ini, dia berhak menerima zakat sekalipun dia orang kaya, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, la tahillus sadaqatu li ghaniyin illa li khamsah.
Zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali 5 kelompok dari orang kaya. Kalau ada orang kaya yang masuk dalam salah satu 5 ini, maka dia boleh menerima zakat. Boleh ya, mau diambil silakan, enggak juga enggak apa-apa gitu. Mau diterima dibalikin lagi juga enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mau nerima, boleh saja diambilkan dari uang zakat. Siapa 5 kelompok orang kaya yang boleh menerima zakat? Pertama, li'amilin 'alaiha, amil yang mengurus zakat. Yang kedua, aw rajulin ishtaraha bimalihi, seseorang yang membeli zakat dengan hartanya. Maksudnya begini, membeli orang miskin. Ada orang miskin atau orang fakir habis menerima zakat, tapi mungkin bentuk zakatnya bukan dalam bentuk uang, misalkan dalam bentuk buah-buahan, kurma atau biji-bijian, gandum, beras dan lain-lain. Ini kan harta zakat. Lalu dia butuh uang. Nah, tetangganya orang kaya, dibeli, udah saya beli aja. Nah, meskipun ini dari harta zakat, itu boleh meskipun dia orang kaya ya, karena orang miskin ini menerimanya dalam bentuk makanan. Contohnya kata Rasulullah, au rajulin ishtaraha bimali, seseorang yang membeli harta zakat dengan hartanya. Au ghorimin, yang ketiga ghorim, orang yang hutang, banyak hutang dan tidak bisa melunasi. Nanti kita uraikan setelah ini, ada yang bahasan khusus. Yang ketiga ghorim ya, orang yang terlilit hutang. Yang keempat, au ghazin fi sabilillah, pejuang atau mujahid di jalan Allah. Nanti insya Allah kita terangkan juga ini pembagian yang berikutnya. Meskipun dia orang kaya boleh nerima. Au miskinin, atau orang miskin, tusaddiqu alaihi minha, orang yang miskin habis mendapatkan harta zakat, menerima harta zakat, fa'ahda minha lighaniyin, lalu dikasihin ke orang kaya. Orang kaya tahu, ini kan orang miskin yang habis nerima zakatnya ini, kok dikasihin. Nah, tapi boleh diberikan, diambil sama, diterima sama orang kaya itu, karena itu bentuknya hadiah dari seorang miskin. Ada pak orang miskin tuh yang jiwanya jiwa kaya, sekalipun dia butuh tapi masih mau berbagi. Nah, ini banyak orang-orang mulia seperti ini. Jadi saya ulangi, kata Rasulullah, tidak halal harta zakat bagi orang kaya kecuali 5 kelompok orang kaya. 1, amil, pengurus zakat ya, pengelola zakat. Memang yang kerjaan sehari-harinya itu bukan hanya musiman, bukan hanya di Ramadan saja sampai Idul Fitri, tapi sepanjang tahun memang kerjaannya itu. Ini amil, meskipun dia kaya boleh menerima zakat. Yang kedua, au rajulin ishtaraha bimalihi, yang membeli harta zakat dari orang miskin. Ini ketahuan harta zakat, tapi boleh diterima karena dibeli dari hartanya. Kemudian yang ketiga, ghorim, orang yang terlilit hutang, banyak nggak bisa membayar. Yang keempat, pejuang di jalan Allah, nanti kita terangkan. Yang kelima, orang miskin yang menghadiahkan harta sedekahnya, harta zakatnya kepada orang kaya. Sudah ya, jadi orang kaya boleh menerima. Sudah. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf kalau bahasa kita ya. Mu'allaf seperti apa penjelasannya? Nah, ini saya terangkan, saya terjemahkan. Yang dimaksud mu'allaf adalah orang yang hatinya dilembutkan. Nah, orang apa ini? Orang yang baru masuk Islam, yang baru dilembutkan hatinya untuk memeluk Islam. Jadi Islamnya ini masih lemah. Nah, ini memang belum dimasukkan dalam hadis yang tadi. Pernah saya sampaikan ini di riwayat hadis yang lain. Sekalipun dia orang kaya, supaya keislamannya lebih kuat, boleh diberikan harta dari zakat. Kemudian wala takunu lahul kalimatun nafidatu fi qaumna. Orang yang mu'allaf ini juga yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Jadi punya pengaruh di tengah-tengah kaumnya. Mungkin dia ketua ormas apa misalkan ya, kalau ngomong ngikutnya. Nah, ini orang-orang semacam ini yang sudah tertarik sama Islam, baru masuk Islam, kasih dengan harta zakat. Terus untuk apa diberikannya ini?
diberikan harta zakat itu dalam rangka untuk melembutkan dan melunakkan hatinya serta lebih menguatkan lagi ikatannya terhadap Islam. Agar apa? Nah, diharapkan kemanfaatannya lebih luas dan juga lebih menghindari madharatnya. Orang kalau nanti ini berbalik ke Islam terus benci kepada Islam, ini mempengaruhi lagi pengikutnya, followernya, repot lagi umat Islam ini ya. Banyak diganggu dengan mereka ini. Sudah kasih harta zakat maksudnya nanti supaya dia lebih dekat dengan Islam, lebih membantu Islam, mendukung Islam dan kaum muslimin dibandingkan dia harus nanti mengganggu Islam dan kaum muslimin. Ini maksudnya ya. Atau nah ini au lirajulin kafirin, atau kepada orang orang laki-laki yang masih kafir tapi tom'an fi imanihi, sudah sangat diharapkan dia beriman. Dia masih kafir, belum masuk Islam, tapi sudah mulai ada tanda-tanda, indikatornya sudah banyak, sudah mulai banyak mendekat kepada Islam, sudah sering membantu perjuangan Islam dan kaum muslimin, tapi masih belum syahadat. Nah, ini juga boleh diberikan harta zakat. Fayu'ta minaz zakati, diberikan harta zakat targhiban lahum fil Islam, supaya lebih tertarik lagi untuk masuk Islam. Sudah ya, wa tahbiban lahum fi. Nah, bahkan katanya dalam kitab ini dikatakan wa qad yata'adda hadzal sahmu ila kulli ma min sya'nihi an yuhaqqiqa maslahatan Islam wal muslimin. Bahkan memberikan harta zakat ini bisa dikembangkan tidak hanya kepada orang yang mu'allaf saja. Kalau tadi kan disebutkan mu'allaf itu ada dua kategori. Mu'allaf di qulubuhum itu satu yang sudah Islam tapi baru masuk, atau orang yang masih belum syahadat, belum Islam tapi sudah mulai banyak ketertarikannya kepada Islam. Nah, bahkan harta zakat itu juga bisa diberikan kepada kelompok-kelompok yang akan bisa mewujudkan atau membantu perjuangan Islam dan kaum muslimin. Min aujuhid di'ayati, dari perspektif propaganda. Contohnya kaba'di rijalis suhuf, wartawan, wa ahlil aqlam, ya, para penulis kalau sekarang mungkin yang penggaung, pendengung itu ya. buzzer yang suka mempengaruhi kalangan. Kalau memang mereka ini para wartawan, orang-orang yang punya pengaruh dalam tulisan-tulisannya ini, di penyiarannya segala macam ini, diharapkan bisa membantu kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, meskipun mereka belum bersyahadat, ini juga bisa diberikan. Ya, begitu ya. Atau mereka orang Islam juga, tapi punya pengaruh kuat dalam hal itu, tapi orang kaya, orang yang mampu, nggak apa-apa diberikan untuk membantu mensyiarkan atau mempopulerkan Islam dan syariatnya ini. Nah, seperti itu Pak menurut dalam bahasa. Jadi fleksibel sekali. Bukan berarti zakat itu hanya untuk orang fakir miskin saja, cuma itu memang yang prioritas ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang secara ekonomi cukup dan dibolehkan untuk menerima zakat, termasuk yang tadi disebutkan mu'allaf ya, mu'allaf atau orang yang punya pengaruh. Sudah. Yang kelima, wafir riqabi, budak. Saya ulang ya, fakir 1, 2 miskin, 3 amil pengelola zakat, 4 mu'allaf ya, kelima budak. Budak ini diterangkan di sini ada 2 kategori Pak. Ada seorang budak muslim masih dalam status perbudakannya, dia dimiliki oleh orang kafir misalkan. Nah, itu boleh diambilkan zakat, harta zakat, dibeli untuk dimerdekakan. Itu yang boleh. Atau disebutnya di sini ada namanya budak mukatab yang kedua. Ada seorang budak itu yang bilang ke majikannya, majikan, saya mau merdeka, saya mau bekerja di luar, nanti hasil dari kerja saya akan saya jadikan sebagai tebusan untuk diri saya, dicicil berapa tahun itu ya. Terus majikannya setuju. Nah, dia bekerja di luar, hasil pekerjaannya dikasihin ke majikannya untuk supaya dia bisa merdeka.
Nah, orang seperti ini juga boleh dibantu. Kamu butuhnya berapa untuk memerdekakan dirimu? Nah, butuh sekian puluh juta, yakni diambilkan uang zakat supaya dia langsung bisa membayar dirinya. Jadi ada dua ya, ada yang muslim yang masih belum bisa memerdekakan diri, dibeli langsung dari harta zakat, atau dibantu untuk memerdekakan dirinya. Nah, ini riqab. Memang sekarang sudah tidak ada dalam Islam itu perbudakan, tetapi pintu perbudakan masih terbuka. Nanti ada pembahasan sendiri ya tentang ini. Artinya Islam tidak menutup pintu perbudakan, cuma membebaskan banyak betul pintu-pintu membebaskan perbudakan itu. Banyak betul Pak. Dalam menebus kafarat, denda-denda, pelanggaran-pelanggaran itu Allah bukan selalu, banyak sekali mendahulukan memerdekakan budak seperti itu. Nah, sudah, jadi ini boleh untuk menerima zakat budak. Yang keenam, al-gharimun. Nah, tadi ini apa tadi? Gharim, orang yang terlilit pinjol. Hutang ya, terlilit hutang nggak bisa bayar. Nah, ini penjelasannya, saya terjemahkan. Yang dimaksud gharim adalah orang yang terlilit hutang, yang memikul beban hutang, tapi hutangnya itu bukan untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Nah, sudah ya. Saya sebutkan dulu dalilnya, baru nanti saya tambahkan penjelasannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah bersabda, la tahillul mas'alatu illa li salafin. Tidak halal meminta-minta kecuali bagi 3 kelompok orang saja. Meminta-minta ya. Tidak boleh seseorang meminta-minta kecuali bagi 3 kelompok. 1, lidzi faqrin mudfi. Orang yang fakir, yang sangat berat, fakir banget. Jadi kalau miskin boleh enggak? Enggak boleh. Kata disebutnya ini zi faqrin mudfi. Mudqi ya. Fakir tapi yang berat banget. Kalau fakir biasa aja tidak disarankan oleh Rasulullah untuk meminta-minta. Apalagi miskin kan masih dapat pendapatan itu ya. Nah, yang kedua, aulidzi hurmin mufzi. Yang boleh meminta-minta itu adalah orang yang terlilit hutang yang banyak dan berat. Nah, itu saja. Kalau terlilit hutang untuk cicilan, untuk segala macam ya banyak semuanya. Kalau nggak ada hutang kayaknya kurang indah hidup ini rasanya. Di negeri kita ini Masya Allah ini ya. Nah, kalau sudah hutangnya berat dan banyak, nah itu aja boleh meminta. Iya, kita ini Masya Allah bayar sekolah aja nyicil itu kita luar biasa emang kita. Kemudian aulidzi damin muja, atau orang yang punya tanggungan denda dikarenakan urusan darah yang berat, atau dikarenakan orang yang ya ini Pak, orang itu kalau melakukan kesalahan pembunuhan di dalam Islam, dalam fikih itu ada tawaran-tawaran sebelum dikisos ya. Tawaran pertama apa? Dimaafkan tapi dengan bayar diat. Diat itu denda jumlahnya 100 ekor onta untuk 1 nyawa. Jadi 1 nyawa pertama, hakim itu nggak boleh langsung mengatakan Anda dikisos, nggak boleh. Kalau seandainya ada korban pembunuhan itu ada misalkan 5 orang punya anak, istri dan sebagainya, ditanya semuanya mau nggak memaafkan kepada pelaku ini. Kalau 4 melakukan tuntutan hukuman mati, 1 memaafkan, maka hakim harus mempertimbangkannya 1 orang ini dalam Islam. Nggak boleh dijatuhi hukuman mati. Nggak, saya pengen mati 4 ahli waris. 1 ahli waris bilang nggak, saya pengen dimaafin aja, cuma bayar diat, bayar denda. Hakim tuh wajib Pak ngambil yang 1 ini. Jadi dalam Islam nyawa itu sangat dimuliakan betul, dihargai betul, nggak gampang-gampang dihukum mati. Nah, akhirnya apa? Ketika dijatuhkan hukuman denda, diat, bayar 100 ekor onta. Nah, orang yang harusnya membayar 100 ekor onta tapi nggak punya duit,
nggak punya, kurang lah misalkan itu ya, hanya punya 90, 10-nya boleh minta, tolong saya minta bantuan Anda, masih kurang sekian saya bayar. Kalau di Saudi kemarin berapa miliar gitu ya, ada satu pegawai kita yang membela diri sampai melakukan pembunuhan kepada majikannya, lalu di denda, hukum denda ini dia 1 miliar berapa gitu, hampir 1,5 miliar waktu itu Pak, untuk menembus supaya dia tidak dihukum mati. Ya sudah. Nah, kata Rasulullah, tidak boleh meminta-minta kecuali 3 orang ini saja. Orang yang sangat fakir banget gitu ya. Yang kedua, orang yang utangnya banyak, berat dan nggak bisa bayar ya. Dan juga orang yang memiliki hukuman denda tapi nggak mampu menunaikan dendanya, itu diat ya, hukum diat. Nah, ini namanya gharim. Sedikit tambahan, tadi kan orang yang punya pinjaman tapi untuk hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah. Terutama kalau dalam kitab fikih yang lain Pak, itu ditambahkan, biasanya ada orang kaya yang dermawan, suka membantu kepentingan umum, bantu ngerasin jalan, ngaspal jalan, udah separuhnya saya yang nanggung. Begitu, karena dia punya usaha, punya keyakinan dia bisa mampu membayar. Qadarullah, pas saat dia sudah banyak utang karena dia yakin bisa bayar, usahanya kolaps umpamanya dia. Padahal dia orang kaya, asetnya masih banyak dia. Di Tangerang ada, Cilegon ada, Serang ada umpamanya itu ya. Asetnya masih banyak, orang kaya, cuma dia karena terlanjur pinjam uang untuk kemaslahatan umum tadi dan nggak bisa bayar. Nah, ini boleh diberikan dari harta zakat dan boleh meminta-minta tadi kata Rasulullah. Begitu ya, ini namanya gharib. Terus bagaimana kalau utang tapi untuk kepentingan kemaslahatan yang selain itu, mungkin kepentingan pribadi umpamanya itu ya, kepentingan pribadi untuk kepentingan keluarganya. Nah, seperti ini asal memang tidak karena maksiat kepada Allah, boleh juga menerima. Tapi yang diprioritaskan tadi yang sering membantu untuk kemaslahatan umum, begitu ya. Baik, ini gharib. Yang ke-7, sabilillah. Nah, ini juga menarik, ini pejuang di jalan Allah. Saya langsung terjemahkan Pak, ini agak panjang. Yang dimaksud pejuang di jalan Allah itu apa? Setiap al-amalul muwassilu ila mardhatillahi wa jannati. Setiap amal, setiap usaha, proyek yang bisa mengantarkan seseorang meraih ridho Allah dan surganya. Saya ulangi, ini penting ini ya. Jadi pengertian kitab ini dari mazhab Malik ini bagus. Setiap usaha, setiap proyek pekerjaan yang bisa mengantarkan seseorang meraih ridho Allah dan surganya, maka ini termasuk fi sabilillah, bisa menerima zakat. Wa akhussuhu al-jihadu li'i'la'i kalimatillah, dan aku mengkhususkannya berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Maksudnya ini adalah jihad qital, jihad perang dengan senjata. Fayu'tal ghazi fi sabilillah wa in kana ghaniyan. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, terutama yang angkat senjata, itu boleh diberikan harta dari harta zakat. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia orang kaya raya. Nah, ini kalau dicari kisahnya banyak sekali Pak, ini di dalam kalangan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama terdahulu. Ada orang yang sangat terkenal dari tabi'in namanya Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini juga Abdullah bin Mubarak ini, dia seorang ulama besar, alim betul, karyanya juga sangat banyak. Tapi dia kaya raya betul. Kalau ada seruan jihad, dia angkat senjata dan paling depan. Ini orang sudah masya Allah, ini ilmunya luar biasa tinggi, banyak mengarang kitab, kaya raya. Kalau ada seruan jihad selalu tampil paling depan. Nah, ini Imam Ibnu Mubarak. Jadi orang semacam ini kalau berjuang juga hartanya diberikan, jiwanya diberikan untuk perjuangan. Boleh nggak nerima zakat? Boleh, karena dia masuk jihad fisabilillah. Nah, terus ada tambahan keterangan ini, wa yashmalu hadza sahmu sa'iral masalih syar'iyyatil 'ammah. Dan
bisa masuk dalam kategori jihad fisabilillah ini atau orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah semua yang memiliki orientasi al-masalih asy-syar'iyyatil 'ammah, kemaslahatan umum dalam syariat. Contohnya ka'imaratil masajid, memakmurkan masjid. Orang yang sebagai takmir masjid, kalau orang bisa bahasa kita ya, takmir masjid dari bahasa Arab, ammara yu'ammiru, takmir ya. Orang yang memakmurkan masjid ini masuk dalam pejuang di jalan Allah. Boleh menerima zakat? Boleh. Lalu apalagi wa binayatil mustashfayat, pembangunan rumah sakit, rumah sehat, klinik-klinik, ini juga boleh. Wal madaris, madrasah-madrasah, wal malaji' lil yatama, tempat-tempat panti asuhan yatim. Ini semua orang-orang yang berjuang di jalan Allah, karena ini kemaslahatan syariat Islam. Mengurus anak yatim, mengurus masjid, ini syiar Islam semuanya. Madrasah, pesantren, ini masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Boleh. Wa yashmalu hadza saham sa'irul masalih syar'iyyatil 'ammah. Jadi ini membuka ruang bagi para pengelola zakat untuk bisa memperhatikan mereka. Masjid ini kalau nggak ada yang ngurusin juga siapa Pak yang ngurus? Nggak ada yang memakmurkan, sepi nanti masjid. Madrasah, pesantren sama kayak gitu. Anak yatim nggak ada yang ngurus, keleleran mereka ini kalau nggak ada yang ngurus. Nah, orang-orang macam begini memang butuh perhatian. Ya, mungkin nanti harus seleksi ya seperti apa. Nah, sudah. Ghairu, cuma ini ada catatan, ghairu anna awwala ma yubda'u bihi al-jihadu. Cuma prioritaskan dulu orang yang berjihad dalam bentuk qital, angkat senjata, jihad dengan senjata. Dengan cara apa? Min i'dadis silah, mempersiapkan senjata, wazat, bekal, warrijal, ya, pasukan, wasairil mutatallabatil jihad, semua keperluan jihad. Orang berjihad perang itu Pak, yang kita saksikan saat ini di Palestina sendiri, Masya Allah, itu perlunya apa namanya, bekal untuk senjata, untuk apa, luar biasa. Mungkin nggak usah yang senjata-senjata berat yang seperti itu, rudal segala macam. Senjata-senjata yang ada di negeri kita aja yang biasa-biasa, harganya sudah berapa? Pistol laras pendek, laras panjang itu harganya puluhan juta satu unit. Nah, orang kalau mau perang kan butuh berapa unit gitu kan? Butuh sekian ratus juta, nah ini miliaran bahkan. Kalau cerita-cerita yang sekarang mungkin Bapak Ibu juga dengar ya, di Gaza, Palestina, satu peluru namanya Yasin 105 yang untuk bisa menghancurkan tank yang katanya terbaik di dunia itu harganya berapa satu pelurunya? Kurang lebih 30 sampai 40 juta. Satu pelurunya aja itu, belum melontarnya ya. Sementara tanknya yang dihancurkan milik Israel itu harganya 1 miliar lebih. Dihancurkan dengan 30 juta. Tapi 30 juta dari mana? Mau harga hewan kurban di sana juga mahalnya, Masya Allah, buat makan. Nah, makanya perlu mendahulukan ini, kata Syekh Abu Bakar Jabir. Dahulukanlah, meskipun tadi boleh membantu siapa? Takmir masjid, pengelola rumah sakit, pengelola panti asuhan, boleh menerima zakat. Cuma prioritaskan dulu orang-orang yang berjihad di jalan Allah lewat angkat senjata itu, karena mereka butuhnya sangat besar. Yang pesawat tempur yang dimiliki Amerika berapa harganya itu? 1 triliun satu pesawat F-35 itu. Nah, rudal itu lebih mahal lagi. Itu yang peluru kecil 30 juta. Itu udah paling irit ya, udah paling irit. Kalau harga aslinya Masya Allah. Sudah. Ini makanya prioritaskan para pejuang-pejuang di jalan Allah seperti ini untuk bisa menerima zakat. Sudah ya. Saya lanjutkan dulu. Yang ke-8, yang terakhir, Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ini siapa? Yaitu orang yang melakukan safar atau perjalanan yang terputus dari bekalnya. Mungkin bekalnya hilang,
atau dirampok atau apa, akhirnya dia kekurangan, kehabisan bekal di jalan, itu namanya ibnu sabil, boleh menerima zakat meskipun dia orang kaya, di negerinya orang kaya. Kayak contoh kemarin pas pergi haji, ada yang haji yang tidak melalui jalur resmi, ditangkepin, dipinggirkan ke Jeddah, dibalikin ke Jeddah, keleleran mereka. Andaikan mereka kalau pergi haji kan berarti orang mampu, orang kaya, cuma bekalnya habis hanya untuk nggak jelas gitu karena nah ini boleh diberikan harta zakat, diambilkan dari harta zakat. Nah sudah ya, saya ulangi lagi 8 kelompok itu: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil ya, pengelola zakat, 4 mu'allaf ya. Mu'allaf ini ada 2 macam tadi, ada yang sudah Islam, ada yang belum ya, tapi sudah mulai tertarik. Yang kelima budak, yang keenam gharim, orang yang terlilit hutan, ketujuh pejuang di jalan Allah, yang kedelapan yang terakhir ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Nah jadi kalau dilihat Pak, dari 8 kelompok tadi yang benar-benar sebenarnya secara ekonomi bermasalah itu yang keberapa? 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Kalau yang lain-lain boleh jadi permasalahan ekonomi selama ini aman-aman saja, mu'allaf, gharim, sama budak, 3 ini ya, budak. Nah ini orang yang memang secara ekonomi bermasalah. Tapi orang yang lain boleh jadi dia orang kaya sebenarnya. Amil boleh jadi dia kaya, gharim boleh jadi dia orang kaya, mu'allaf boleh jadi dia orang kaya. Tapi oleh Islam dibuka ruang untuk menerima, gitu ya. Jihad visa apa tadi? Fisabilillah. Sabilillah juga sama. Ada orang kaya sudah pasif income, udah pendatangan tiap bulan sudah dapat masukan, meskipun dia nggak, cuma duduk-duduk aja, terus dia ngurusin masjid supaya masjid ini makmur umpamanya, ngurusin yayasan, lembaga yatim dan lain-lain. Ini seandainya mereka diberikan harta zakat juga boleh menerima, meskipun nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, mau nerima enggak Pak? Gitu, Bu, mau nerima enggak? Enggak, saya ini aja, saya serahkan kembali ya. Tapi kalau mau nerima boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Nah ini sudah hampir jam 6. Saya mohon izin saya lanjutkan sedikit lagi Pak. Ini ada 8 catatan terkait dengan zakat, penerima zakat ini. Pertama, ini ada catatan ya. Andaikan seorang muslim muzaki yang mau menzakatkan hartanya ini menyerahkan langsung atau membagikan langsung kepada salah satu dari yang 8 itu, boleh atau tidak? Boleh. Catatannya ya, cukup itu boleh. Cuma sebaiknya perhatikan yang prioritas. Nih ya, perhatikan yang prioritas, yang paling membutuhkan siapa dari 8 kelompok itu. Begitu. Fakir, miskin ini yang jelas untuk kebutuhan dasar kan ya. Nah, untuk makan, minum aja mereka susah, pakaian susah. Nah itu didahulukan. Andaikan cukup untuk itu, udah ada lebihnya, nah boleh dikasihkan ke yang lain. Ada masjid gak punya tempat wudhu, gak ada tempat toiletnya, orang kalau mau ke masjid susah mau bersuci, nah boleh diberikan. Tapi sebenarnya kalau untuk masjid ini ada perselisihan pendapat. Untuk bangunannya maksud saya ya, untuk bangunan masjid ini ada perselisihan pendapat. Ada yang mana kalau untuk bangunan nggak boleh. Apa sebabnya? Karena yang menikmati bangunan itu nanti tidak hanya 8 kelompok ini saja. Bisa juga orang kaya yang sebenarnya nggak boleh menerima zakat juga memanfaatkan, makanya nggak boleh. Tapi kalau yang boleh siapa? Ya yang mengurusnya. Mungkin untuk gaji bulanannya, misalkan untuk insentifnya atau kafalahnya atau apalah ya, untuk diberikan yang mengurus orangnya, bukan bangunannya. Nah ini mohon dijadikan catatan. Terus yang kedua, jadi boleh diberikan ke salah satunya, tapi perhatikan yang prioritas. Yang kedua catatannya, zakat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggungan atau yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang berzakat itu.
Saya ulang, zakat tidak boleh diserahkan atau diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kehidupannya, urusannya diurus sama dia. Contohnya kedua orang tua. Orang tua itu tanggung jawab siapa? Anak. Kalau ada seorang anak mau bayar zakat, orang tuanya miskin, nggak boleh. Orang tua itu tanggung jawab dia, kewajiban dia memberikan perhatian. Wal abna, anak-anak sama. Terus cucu, istri, semua orang yang menjadi tanggungan dia di rumah itu tidak boleh menerima zakat dari zakatnya. Karena itu sudah kewajiban dia. Paham ya? Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga atau keturunannya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak boleh? Li syarafihim, karena kemuliaan mereka. Ini ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang itu. Siapa aja mereka itu? Pertama, keturunan Bani Hashim, keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Ja'far, keturunan Uqail, keturunan Al-Abbas. Ini semuanya tidak boleh. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang, Pak. Innas shadaqata la tambaghi li ali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sedekah wajib, maksudnya zakat, tidak layak, tidak boleh diberikan bagi keluarga keturunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama hiya awsakhun nas, karena harta zakat itu adalah kotoran-kotoran harta dari manusia. Jadi kotoran jangan diberikan kepada kelompok orang yang baik-baik, ya, yang mulia-mulia. Jadi kalau sekarang itu memang ada satu keturunan Nabi. Nah, kalau di Indonesia ini banyak sebutannya habaib, ya, habib-habib. Kan dia miskin, meskipun dia miskin karena dia punya keturunan Nabi, jadi nggak boleh menerima zakat, ya, zakat. Tapi kalau sedekah, hadiah, mau ngasih hadiah mobil, ya silakan aja kepada mereka para habaib, ya. Atau sayyid, kalau di daerah Jawa Timur sayyid biasanya, atau ye itu sayyid, artinya keturunan Nabi. Atau kalau di daerah sebagian wilayah Surabaya sana ada suka sebutnya itu gus atau ning, biasanya kalau laki dan perempuan. Ini ada potensi keturunan, ada potensi, perlu dilacak dulu. Gus, ya. Iya, biasanya kalau disebut gus atau ning, ini ada potensi, ini keturunan dari darah biru, keturunan dari Rasulullah, ada potensi di situ. Jadi perlu dilacak dulu. Tapi kalau hanya keturunan kiai biasa juga disebut ning, juga disebut gus, nggak ada garis keturunan ke sana, ya boleh nerima. Sudah, ya. Jadi habib atau habaib, apalagi sayyid, apalagi, ya, saya beberapa istilah itu ada Pak di Indonesia ini, ya. Nah, ini mereka meskipun dia kategorinya miskin, utangnya banyak, tetap nggak boleh nerima zakat, ya. Zakat nggak boleh nerima. Yang diberikan infak boleh, infak atau sedekah. Ah, kalau sini mungkin tuh bagus, bisa jadi ini keturunan, iya. Perlu dilacak ini. Umumnya mereka ini keturunan Sultan tuh bagus. Kalau di Banten itu ada potensi ini keturunan raja, ini ada keturunan nyambung ke nasab Rasulullah. Nah, ini tidak boleh menerima zakat, gitu, ya. Nah, ini kalau diceritakan nanti banyak kasus-kasus. Ini Habib bener apa enggak? Dan perlu ini yang penting itu ditelusuri. Habib bener apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ini lagi rame betul ini, ya, di Habib ini. Sudah, catatan berikutnya, pokoknya mereka kalau sudah mengaku Habib atau, ya, jelas apalagi turunannya, nggak boleh terima zakat. Yang boleh hadiah atau sedekah. Ini ada kisah juga, Pak. Rasulullah SAW itu pernah ada kurma, ini takut kelamaan ini nanti. Kurma hasil sedekah dimakan sama cucunya Hasan dan Husain. Ketika ditanya, ini dari mana kurma ini? Oh, ini dari harta sedekah. Suruh keluarin. Bah, keluarin. Apa kamu nggak tahu bahwa keluarga kita itu nggak boleh makan harta zakat? Suruh keluar. Padahal masih kecil Hasan dan Husain itu. Dikeluarin dari mulutnya, suruh keluarin, ganti yang lain. Tapi setelah itu dikasih hadiah, diterima, boleh dimakan. Sedekah, hadiah boleh. Tapi kalau harta zakat tidak, ya.
Baik, catatan berikutnya yang keempat. Seseorang muslim dimungkinkan untuk memberikan harta zakatnya kepada pemimpinnya yang muslim, meskipun dia seorang yang menyeleweng, ya, tukang berbuat dosa pemimpinnya ini. Waktu beri udzalika zimmatahu, dan orang yang sudah menyerahkan hartanya untuk pemimpinnya itu, dia sudah terbebas dari kewajiban zakatnya. Maksudnya beliau kok pemimpin dikasih. Nah, bayangan kita pemimpin di Indonesia ini pemimpinnya duitnya banyak, kalau nggak duitnya nggak bisa naik jadi pemimpin di sini. Kalau di dalam Islam sendiri pemimpin tuh kadang orang benar-benar butuh, Pak, benar-benar butuh. Wah, ini banyak contoh. Di negeri kita pernah ada orang dari Minang, siapa? Wakil Presiden. Ya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu muafat. Ini orang Padang ini ya, bukan mau rasis, tapi ini contoh yang luar biasa. Wakil Presiden, tapi dia ketika, atau Ki Haji Agus Salim, ini juga orang Padang juga. Wah, ini diplomat ulung internasional Indonesia ini merdeka juga gara-gara lobby-lobby Ki Haji Agus Salim ini ke Mesir, ke Yordan, ke Suriah. Tapi apa yang terjadi? Beliau wafat, rumah nggak punya, rumah aja nggak punya. Tapi kalau dulu di awal-awal negeri ini merdeka, pemimpin-pemimpin besar itu banyak yang nggak punya apa-apa. Mereka para pejuang-pejuang betul. Sebenarnya dalam Islam itu ya seperti itu. Nah, artinya andaikan ada pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin itu ya, seandainya ada ya, dia meminta atau menerima zakat, ada orang membayar, tahu ini pemimpin ini kondisinya masuk dalam salah satu 8 tadi, diberikan zakatnya. Cuma orangnya ini suka nyeleweng, suka berbuat zalim, boleh nggak? Disebutkan tadi boleh, apalagi pemimpinnya baik, zalim aja boleh menerima, sudah dianggap sah meskipun dia seorang pemimpin. Ya sudah ya. Kemudian ini ada hadisnya juga, saya baca hadis Imam Ahmad, saya bacakan terjemahnya. Jika engkau sudah membayarkan zakat kepada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban membayar zakat dan engkau mendapat pahala zakat. Kalau seandainya utusanku itu menyelewengkan, maka dosanya bagi orang yang menyelewengkan. Karena Rasulullah itu ketika memungut zakat itu suka mengutus sahabat, Pak, ke Yaman. Sahabat fulan diutus, Mu'adz bin Jabal, kamu pergi ke Yaman, ambil zakat di sana. Yaman itu apa? Selatannya Arab Saudi ya. Madinah ke selatan lagi, Mekah ke selatan lagi, baru Yaman gitu ya. Nah, Irak, Mesir, nah itu mereka ada pemimpin-pemimpin yang ditugaskan oleh Rasulullah dan para khalifah kaum muslimin. Andai kan sudah diserahkan ke sana, dipungut, lalu kemudian diselewengkan, aman nanti misalnya kita ini yang menyerahkan zakat itu tetap mendapat pahala, tetap terbebas dari kewajiban. Sementara yang menyelewengkan dana zakat, dia yang bertanggung jawab. Kalau sekarang contoh nih, ada Basnas pusat, ada Basnas provinsi, ada Basnas daerah. Andai kan sudah diserahkan lewat Basda, ternyata diselewengkan oleh Basda, nggak nyampe ke wilayah apalagi ke pusat, nah itu urusan dia, tapi yang jelas kewajiban sudah selesai, begitu ya. Ini maksudnya. Lalu yang ke-5, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kafir dan juga orang yang fasik. Kafir ini jelas dan muslim. Kalau fasik orangnya muslim, orangnya Islam, cuma suka maksiat, suka berbuat dosa. Muslim tapi jarang sholat, muslim nggak mau puasa, kayak gitu-gitu, puasa Ramadan gitu ya. Nah, ini jangan diberikan Islam KTP istilahnya. Ini jangan diberikan kepada mereka. Nah, jangan diberikan kepada mereka kecuali yang tadi dijadikan catatan mu'alaf tadi ya, diharapkan kemaslahatannya. Nah, kemudian jadi contohnya di sini seperti orang yang meninggalkan sholat, suka meremehkan syariat Islam. Nah, ini dari mana dalilnya? Dari sabda Rasulullah, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari kalangan mereka kaum muslimin, orang-orang yang kayanya, dan disalurkan kepada mereka juga, orang-orang dari fuqaranya, orang-orang fakir miskinnya. Nah, sehingga tidak diberikan kepada orang yang kafir
orang yang kaya juga orang yang kuat untuk mencari kerja. Nah ini kemudian ini termasuk juga la hazza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Jadi tidak ada bagian dari zakat, harta zakat orang yang kaya dan orang yang masih kuat mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Ada 2 orang laki-laki Pak datang kepada Rasulullah meminta harta zakat. Dilihat oleh Rasulullah, ini orang masih keker. Kata Rasulullah, in syi'tuma a'taitukum. Kalau kamu mau, saya kasih kamu harta zakat. Tapi kalau kamu mau yang lebih baik, kamu pergi saja nyari kerja. Ini kata Rasulullah. Ini bahasa halusnya Rasulullah ini ya. Tapi kalau dia mau, tapi akan dikasih, cuma memang bukan dari zakat, dari yang lain. Jadi orang yang masih punya kemampuan oleh Rasulullah tidak diberikan harta zakat. Nah sudah, yang keenam catatannya, tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain yang jauh, sejauh jarak qasar sholat. Sholat boleh dikosor jaraknya berapa kilometer? 90 kilometer ya, 90 kilometer. Ya, jadi jangan dipindahkan orang yang harta zakat kepada orang yang lebih jauh. Prioritaskan terdekat, baru lingkar 1 istilahnya itu ya, ring 1, ring 2. Nah terjauhnya batas orang boleh safar. Qasar maksud saya, qasar sholat 90 km. Sini Tangerang itu sudah memungkinkan. Kalau sini Serang masih bisa jangkauannya. Tapi perintah Pak, buru-buru nyari jauh-jauh di sekitar kita, jangan banyak yang nggak terus. Aduh, ini masya Allah memang negeri kita ini masih belum merata. Selanjutnya saya catatan berikutnya ya. Jadi tidak boleh dipindahkan kepada negeri yang lain. Nah ini dari mana dalilnya? Sama tadi Pak ya. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya satu wilayah dan diberikan kepada mereka para orang miskin di wilayah tersebut. Cuma wastasna ahlul ilmi, para ahli ilmu mengecualikan, kecuali kalau di negeri itu sudah nggak ada orang miskinnya. Dari jarak 90 km itu nggak ada orang miskinnya, nggak ada orang fukoroknya. Nah baru boleh diberikan ke yang lain, ke negara lain. Ini catatannya. Kemudian yang nomor 7, barang siapa yang memiliki piutang ya, piutang, jadi dia meminjamkan uang kepada orang lain. Jadi dia sebenarnya akan bisa mengambil ya. Orang yang punya piutang kepada orang yang fakir, terus dia menjadikannya zakat, boleh apa tidak? Umpamanya ini utang nggak dibayar-bayar, adalah saya jadikan harta zakat saya aja buat dia. Nah ini gimana hukumnya? Disebutkan di sini. Boleh hal tersebut jika ada catatannya, jika kalau pemilik uang ini mau menariknya akan memberatkan orang yang utang. Jadi misalkan kalau kita mau narik uang kita itu justru lebih memberatkan, maka boleh adalah saya niatkan untuk zakat saya saja. Saya harusnya zakatnya keluarnya 1 juta, utangnya dia 500.000, udah 500.000-nya udah saya niatkan zakat buat dia. Itu boleh gitu ya. Jadi kalau diminta justru memberatkan kepada yang pelaku maka boleh. Tapi bagaimana kalau seandainya wa amma idza kana ajisan min sadadihi au a'tahu liyaruddahu alaihi. Kalau orang itu misalkan sudah putus asa, yang pemilik utang ini sudah nggak ditagih aja udah putus asa banget. Padahal nggak ditagih itu, cuma udah ini tersiksa sendiri umpamanya. Atau dia sengaja ngomong, Pak tolong dong bayar, apa istilahnya itu, bayar dulu utang saya, nanti kemudian akan saya jadikan sebagai bayar zakat buat Bapak. Jadi cari aja utang dulu pinjaman, nanti setelah dibayar ke saya akan saya balikin lagi buat bayar. Nah kalau seperti itu tidak boleh, ada akad dulu ya, ada catatan-catatan akad seperti itu, maka tidak dibolehkan.
Yang paling tadi dilihat ini mah ditagih susah, tagih makin berat. Ah sudahlah, saya lihatkan zakat tanpa ada akad apa-apa. Nah itu boleh ya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, zakat itu harus dengan niat. Kalau tidak ada niat tidak sah. Karena zakat adalah ibadah. Setiap ibadah harus ada niat. Jadi memang diniatkan ketika membayar zakat ke baskah atau ke las atau kemana gitu, ke orangnya langsung diniatkan, aku niat mengeluarkan zakatku karena Allah, wajib karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah. Itu harus ada niatnya. Ini dalilnya sangat masyhur, apa, innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa catatan-catatan, mungkin nanti ada yang mau ditambah atau dikurang, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi tauhid dari Bapak Ustaz kita, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas nanti saya tanyakan setelah itu. Baiklah yang berbahagia, marilah kita akhiri majelis kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.